Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farzul Umam dengan NIM 2125013. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan dan menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi serta sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, apa itu bahasa? Ya, bahasa merupakan sebuah sistem lambang, suara atau bunyi yang menjadi jembatan utama bagi manusia untuk saling berkomunikasi. Lebih dari sekedar alat, bahasa adalah fondasi peradaban yang memungkinkan pertukaran informasi, gagasan, dan juga emosi. Melalui bahasa, tiap individu dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, dan ide-ide secara kompleks, juga membangun pemahaman bersama dan membentuk realitas sosial. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi bahasa secara umum. Yang pertama, bahasa sebagai alat komunikasi, tentunya ya. Bahasa sebagai sarana utama untuk menyampaikan informasi dan ide-ide serta perasaan kita kepada sesama manusia. Tanpa bahasa kita tidak bisa berkomunikasi yang jelas ya. Juga selanjutnya, bahasa sebagai sarana sosial, yaitu membantu dalam integrasi dan kontrol sosial, memperkuat ikatan suatu komunitas atau kelompok, serta mengatur perilaku dalam masyarakat. Seperti halnya ada bahasa untuk orang tua, ada juga bahasa untuk sesama atau sebaya. Itu bisa dibedakan dengan bahasa, ada unggah-ungguh di situ. Juga bahasa sebagai media ekspresi, yaitu sebagai wadah untuk mengungkapkan kreativitas dalam seni, sastra contohnya, budaya, untuk mencerminkan identitas suatu peradaban atau zaman. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sejarah awal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki akar kuat dari bahasa Melayu, atau bisa dibilang bahasa Indonesia itu berawal atau berasal dari bahasa Melayu yang telah berfungsi sebagai lingua franca atau bahasa perdagangan dan komunikasi antar pulau di Nusantara sejak abad ke-7. Bukti tertua ditemukan pada prasasti kedukan Bukit Berangka 683 Masehi di Palembang, Sumatera Selatan. Dan juga bahasa Melayu kuno menyebar luas melalui jalur perdagangan. Bisa dibilang pada era itu bahasa Melayu menjadi bahasa nomor satu antar berbagai suku, terutama pada lingkup perdagangan internasional. Fleksibilitas kesederhanaan bahasa Melayu menjadikannya mudah diterima dan oleh berbagai etnis dan negara, golongan atau suku manapun pada era itu. Selanjutnya kita akan mengenang atau membahas momen penting mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1901, Charles Van Ophuijsen ia meletakkan dasar standarisasi penyusunan ejaan resmi pertama untuk bahasa Melayu. Dan pada tahun 1928 pada Kongres Pemuda, bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan bangsa, menandai pengakuan nasional pada masa itu. Dan selanjutnya pada tahun 1945 melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya kita akan mengenang perjuangan dan kedudukan bahasa Indonesia. Meskipun bukan bahasa ibu bagi mayoritas penduduk, bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa nasional yang netral dan pemersatu, mengatasi potensi konflik etnis pada masa itu. Balai Pustaka 1917 yang memainkan peran krusial dalam penyebaran dan pembinaan bahasa Indonesia melalui penerbitan buku-buku bacaan berkualitas. Juga Kongres Bahasa Indonesia
tahun 1938 yang menjadi tonggak sejarah penting dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia ke arah yang lebih maju. Selanjutnya kita akan merinci atau membahas kedudukan bahasa Indonesia untuk saat ini atau era ini. Yang pertama, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia digunakan seluruh aspek kenegaraan, termasuk hukum, pemerintahan, dan hubungan internasional. Juga bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan. Bahasa Indonesia wajib digunakan di semua jejaring pendidikan sebagai alat transfer ilmu, pengetahuan, dan pembentukan karakter para siswa. Juga bahasa Indonesia sebagai bahasa media massa atau komunikasi. Ia dominan dalam pemberitaan, jurnalisme, dan interaksi politik di seluruh Indonesia pada saat ini. Juga bahasa Indonesia menjadi simbol persatuan dan identitas, menjadi perekat keberagaman antar suku, antar etnis, antar pulau dalam lingkup negara Indonesia, dan juga cerminan jati diri bangsa Indonesia di mata dunia. Pada intinya, bahasa Indonesia bukan sekedar deretan kata. Ia adalah jiwa dan identitas bangsa yang lahir dari sejarah panjang dan perjuangan para pahlawan. Fungsi dan kedudukannya sangat vital untuk menjaga persatuan di tengah-tengah keberagaman dan mendorong kemajuan bangsa di kancah global. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk terus menjaga, mengembangkan, dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai warisan tak ternilai. Kita boleh beragam tanpa kehilangan arah. Kita boleh berbeda asal tidak berpisah. Persatuan bangsa akan terus hidup dan tumbuh dan menemukan jalannya di tengah perubahan zaman. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.